wa kana salami la yakunu kamilan duna ijabatikun falidhalika ajibna salami bin nasyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'alal qalama wal kitaba lil qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya wa la rasula amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba dan peserta kasih yang ceria, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada the King of the King and the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naqulul hamdulillah. Muhammad Thohir Ibnu Ashir, seorang reformasi Islam asal Tunisia, dalam kitabnya Maqasidu Syariah Al-Islamiyah, beliau mengungkapkan Islam bersifat moderat, adil, dan jalan tengah. Hal serupa diungkapkan oleh Dr. Quraish Shihab dalam karyanya Membukukan Al-Quran Jilid 2. Beliau mengungkapkan umat Islam adalah umat pertengahan, moderat, dan tauladan, sebagaimana posisi Ka'bah yang berada di tengah. Kedua ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwasannya sebagai umat muslim menjalankan moderasi beragama dalam bersosialisasi adalah jalan bertoleransi di tengah negeri yang penuh warna-warni perbedaan ini. Salawat bertangkaikan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafirkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Seseorang yang selalu mendapat cacian dan makian dari umat-umatnya, ditolak mentah-mentah dakwahnya, dan selalu menegakkan keadilan agar umatnya tak merasa tertekan. Beliaulah baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan budaya. Dari ujung Sumatera sampai Papua, bahasa dan agamanya alangkah bahagia apabila seluruh masyarakatnya adil dan saling menghormati. Namun pada kenyataannya masih ada oknum-oknum yang tak dapat menjaga harmoni. Berbeda opini jadi saling mencaci maki, berbeda suku malah jadi berseteru, lempar candaan berubah jadi hinaan. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Dewan juri dan panitia lomba yang semulia, peserta fasih yang semangat dan ceria, izinkan saya Zahratur Rahmi berpidato dengan sebuah tema generasi Qur'ani menyongsong Indonesia bangkit. Kelelawar makan tomat, Cakep. anak singa mandi di jamban. Cakep. Ayo kita bakar semangat bersama-sama, tepuk tangan. Hadirin, generasi menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya turunan, sekelompok orang yang hidup pada masa yang sama atau sekelompok masyarakat yang mengalami sejarah pada zaman yang sama. Sedangkan kata Qur'ani artinya bersifatkan Al-Quran atau bersangkut paut dengan Al-Quran, sehingga kata generasi Qur'ani maknanya kurang lebih adalah generasi yang bersifatkan Al-Quran, generasi yang intens bergaul dengan Al-Quran, memiliki kecakapan dalam membacanya, memahami maknanya, dan mengimplementasikan ajaran-ajarannya. Sobat Fasih,
hendaklah orang-orang merasa takut jika meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah yang mereka khawatir terhadap kehidupan mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. An-Nisa ayat 9. Sobat Fasi, dalam ayat ini Allah berbicara tentang pentingnya regenerasi, pembinaan dan penyiapan generasi penerus, pelanjut risalah kehidupan dan pewaris amanah kemakmuran bumi dan penjaga tatanan sosial masyarakat. Generasi yang dimaksud adalah generasi Qur'ani. Inilah generasi ideal yang harus diwujudkan umat muslim masa kini, sebagaimana Rasulullah telah mewujudkannya 14 abad silam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum." Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat Fasi, beliau mencetak generasi hanya bermodalkan wahyu. Masyarakat yang pada awalnya berbelakang, tidak ada di dalam peta, diperhitungkan kaum dagang dan pengembala, tumbuh menjadi kekuatan baru yang disegani dan mendominasi. Generasi Qur'ani, didikan Rasul dan para nabi mampu menumbangkan dua negara adidaya saat itu, Persia dan Romawi. Begitulah seharusnya umat ini menjadi penguasa bumi, pemimpin peradaban bangsa, dan uswah hasanah dalam kehidupan internasional. Karena umat Islam umat terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum falyat minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun. Kamu, umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka adalah orang-orang yang beriman, namun kebanyakan adalah orang-orang yang fasik. Al-Imran 110. Umat Islam umat terbaik, tapi kini situasinya terbalik. Umat Islam dicabik-cabik, kasus Islamfobia tinggi, menukik maju dikit terus diusik. Diam tak melawan tambah dicekik, galak dan fakal langsung dibidik. Mungkin karena ruh jihad kita peceklik, kita hanya bisa panik, dan seukur bisa cerik, nulus dada ngerengik. Tentu ini ada yang salah, umat terlalu gegabah. Kuantitas kita memang buah, tetapi kualitas kita yang lemah. Umat kita hedonis dan serakah, muslim munafik terus bertambah, Islam liberal makin parah buat panar dan umat pecah. Peduli agama yang penting jatah, bisa bangun rumah megah nan mewah, betah kagak gerah endah. Pemudi muslim kini acuh tak acuh dengan gadget dan game sampai subuh. Al-Quran ditinggal jauh, pergi ke masjid serasa lumpuh, majelis kajian katanya tunduk, ilmu agamanya dangkal dan keruh, identitas muslim semakin ripuh, tak tahu kawan mana musuh, daya juangnya lumpuh, akhirnya bertambah ribu. Haduh, haduh. Pemudi muslimah kini bikin miris hati. Orang tua menangis melihat perilaku anak gadis, gaya hidup mirip artis, dipakai jilbab malah ditepis. Dulu budaya dari Inggris, tapi sekarang sudah sampai ke Ciamis. Dilarang tidak digubris, kerjaannya dandan klimis, sibuk rimbat ukir alis, cukur ketiak, bulu tipis, pengen niru selebritis. Badan krempeng mirip perais, rok ngatung baju tipis mirip-mirip jurik guris. Bangkitlah sobat
Islam ratusan tahun berjaya di Eropa, Islam berkibar menguasai Afrika, Islam kokoh menggenggam Asia, dan tidak ada lagi cara kembali untuk kejayaan Islam kecuali back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda maju mundurnya suatu bangsa. Sadarlah pemuda Islam, kita adalah jaminan Islam dan umat masa depan. Kita rebut semua peranan ini. Sobat fasih, ambillah Quranmu, terapkan 5T demi kemajuan Islam dan kejayaan Indonesia. T yang pertama, tilawah. Biasakan tilawah Quran dengan baik dan benar setiap hari, bahkan setiap waktu senggang. Kuasai aspek tajwid dan makharijul hurufnya. Al-Quran adalah obat bagi jasmani dan rohani bagi siapa yang membacanya. Iqra'ul Qur'ana innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. T yang kedua, tahfidz. Menghafal Al-Quran di luar kepala. Ayat-ayat Al-Quran Allah mudahkan bagi para penghafalnya. Walaqad yasarna Al-Qur'ana bidzikri. Tahfidz Quran dapat dilakukan oleh siapa saja, anak-anak, para remaja, bahkan para lansia. Tambahkan terus hafalanmu setiap saat. One day one ayat, one week one surah. Salah satu kunci menghafal Al-Quran adalah hafalkan terus, terus hafalkan walau tidak hafal-hafal. Hafalkan terus, suatu saat nanti Allah akan memudahkannya. T yang ketiga, terjemah. Tingkatkan lagi kapasitasmu, belajar bahasa Quran, dalami bahasa Arab. Menterjemahkan Al-Quran berarti memindahkan arti dan memasukkan kalimat Al-Quran ke dalam bahasamu. Sekarang sudah banyak kamus bahasa Arab, sudah banyak pendidikan Islam terutama pesantren. Belajarlah dari sana. Bagaimana kamu bisa paham kitab sucimu jika kau buta bahasa Arab? T yang keempat, tafsir. Tingkatkan lagi kapasitasmu dari terjemah ke tafsir. Kuasai segala aspek perspektif, pemahaman disiplin ilmu Quran dalam mukjizat redaksinya. Ia bagai berlian yang memancarkan keindahan menakjubkan dilihat dari sudut manapun. Selalu ada ilmu baru yang kita dapat ketika kita menyelaminya. T yang kelima, tahkim. Berhukum dengan Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai hakim, sebagai rujukan dan pemutus hukum-hukum. Tahkim bil Quran, yakni memposisikan Al-Quran sebagai way of life. Dengan kata lain, tahkim bil Quran, yakni memposisikan Al-Quran dalam segala aspek kehidupan. Sobat fasih, yakinlah bahwa generasi kita adalah generasi solusi. Yakinlah bahwa generasi kita adalah generasi mumpuni yang selalu bisa diandalkan. Mari kita bersatu padu untuk mewujudkan generasi Qur'ani. Mari kita rapatkan bangunan untuk membina generasi Qur'ani demi kemajuan Indonesia. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Neng Jamilah pergi ke Sentani, di sana ketemu mantan sejati. Jadilah generasi Qur'ani, dunia dalam genggaman hati. Wabillahi